Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwati fid din wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinu an-nasihah." Agama itu adalah nasihat. Beliau tegaskan sampai 3 kali. Agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah? Maka kami pun bertanya, nasihat bagi siapa ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk para rasulnya, untuk rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan untuk para pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin. Jemaah sekalian, nasihat yang dimaksud di sini adalah bersikap sesuai dengan syariat. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nasihat itu artinya memberikan wejangan, memberikan masukan. Akan tetapi menurut syariat, nasihat itu maknanya lebih luas. Nasihat untuk Allah tentu tidak mungkin bermakna memberi wejangan kepada Allah, tapi nasihat untuk Allah artinya mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya untuknya, dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Adapun nasihat untuk kitab Allah adalah mempelajarinya, mengamalkannya dan mengajarkannya kembali. Sedangkan nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maknanya adalah mengimani beliau, mengamalkan perintah beliau dan menjauhi larangan beliau, berusaha meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam dan membela sunnah-sunnah beliau. Inilah yang dimaksud nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan memberi wejangan kepada beliau. Kemudian yang berikutnya, nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin. Maka para ulama menjelaskan, pemimpin kaum muslimin itu mencakup 2 golongan. Yang pertama ulama, yang kedua umara. Maka memberikan nasihat kepada ulama artinya kita menolong para ulama, dan juga bisa termasuk di situ memberikan masukan-masukan yang baik untuk membantu dakwah para ulama. Sedangkan nasihat untuk pemimpin inilah
yang kita bahas di kesempatan ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Al-Arba'in, beliau menjelaskan ada 5 yang dimaksud dengan menasihati para pemimpin. Yang pertama, meyakini kepemimpinan mereka. Meyakini kepemimpinan mereka. Karena nasihat kepada pemimpin itu maknanya bersikap tulus kepada pemimpin. Sebagaimana juga di ayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau di hadis yang lain beliau bersabda, "Thalathun la yagillu alaihinna qalbu muslim." Ada 3 hal yang dengannya akan menjadi bersih hati seorang muslim. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada 3 hal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengannya akan menjadi bersih hati seorang muslim. Yang pertama, ikhlasul amal lillahi azza wa jalla. Mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah azza wa jalla. Yang kedua, waluzumu jama'atil muslimin, dan selalu menyertai jamaah kaum muslimin. Maksud hadis ini adalah selalu berusaha mengikuti generasi pertama umat Islam. Itulah yang dimaksud dengan berjamaah. Berjamaah itu artinya mengikuti generasi pertama umat Islam atau mengikuti kebenaran. Sebagaimana juga kata sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Berjamaah itu adalah yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau seorang diri. Kemudian yang ketiga, wa munasahatu a'immatil muslimin, dan memberikan nasihat atau bersikap tulus kepada pemimpin kaum muslimin. Jadi perintah memberi nasihat kepada pemimpin kaum muslimin datang dalam banyak hadis. Dan kalau kita kembali secara bahasa, nasihat itu artinya bersikap tulus. Nasaha syai' artinya sesuatu yang murni, sehingga nasihat itu maknanya kemurnian atau ketulusan. Ini makna nasihat secara bahasa Arab. An-nasihah itu artinya kemurnian dan ketulusan. Maka termasuk ketulusan kita kepada pemimpin kaum muslimin adalah meyakini kepemimpinan mereka, mengakuinya. Jangan sampai di hati kita tidak mengakui kepemimpinan pemerintah kaum muslimin. Ini yang pertama. Yang kedua kata Syekh, nashru mahasinihim fir ra'iyah, menyebarkan kebaikan-kebaikan pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Ini yang kedua yang seharusnya menjadi sikap seorang muslim kepada pemimpin, yang tercakup di dalam makna menasihati pemimpin adalah menyebarkan kebaikan-kebaikan mereka di tengah-tengah masyarakat. Karena ini sangat bermanfaat. Dengan menyebarkan kebaikan pemerintah di tengah masyarakat, maka apabila pemerintah memiliki program-program yang bagus, dapat didukung oleh masyarakat, dapat didukung oleh masyarakat. Namun jemaah sekalian, yang disebarkan di sini hanyalah berita-berita yang benar, bukan berita-berita yang palsu. Siapapun yang menyebarkan berita itu tidak boleh kita ikut menyebarkannya. Kalau dalam pemerintah itu ada kebaikan, maka sebarkan kebaikannya. Namun suatu keburukan tidak boleh kita sebarkan lalu kita anggap itu benar.
Suatu kebohongan tidak boleh kita menyebarkan lalu kita anggap itu benar. Jadi maksud di sini adalah kebaikan yang betul-betul ada, bukan sesuatu yang tidak nyata. Kemudian yang ketiga kata Syekh, imtithalu ma amaru bihi wa ma nahau anhu. Tunduk kepada aturan pemerintah, melakukan apa yang telah diperintahkan oleh pemerintah atau menjadi aturan pemerintah, dan meninggalkan apa yang mereka larang. Ini termasuk makna menasihati pemerintah dan perintah Allah yang tegas di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat An-Nisa ayat ke-59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri, para pemimpin dari kalangan kalian. Jadi jemaah sekalian, ingatlah, menaati pemimpin itu adalah perintah Allah dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis. Di antaranya dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bi taqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun." Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah serta mendengar dan taat kepada pemimpin kalian walaupun yang memerintahkan kalian seorang budak. Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan dalam hadis ini juga ada faedah penting. Budak itu jamaah sekalian, menurut kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat, dia tidak boleh menjadi pemimpin. Dia tidak layak menjadi pemimpin. Sehingga kalau budak itu terpilih menjadi pemimpin, berarti dia pasti terpilih dengan cara yang tidak sesuai syariat. Karena ulama sepakat, budak dia tidak boleh dipilih menjadi pemimpin. Maka seandainya dia terpilih menjadi pemimpin, maka berarti dia terpilih dengan cara yang tidak sesuai syariat. Namun bersamaan dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, kalian harus tetap tunduk dan patuh kepadanya, mendengar dan taat, walaupun dia seorang budak. Oleh karena itu hadis ini, hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, sekaligus dalil bahwa pemimpin yang telah menjadi pemimpin satu negeri, walaupun dia terpilih dengan cara yang salah, maka kita harus tetap tunduk dan patuh kepadanya. Kita harus tetap tunduk kepadanya. Ini makna yang terkandung di dalam hadis yang mulia ini. Kenapa jemaah sekalian? Di antara sebabnya adalah untuk menghindarkan umat ini dari kemudaratan yang lebih besar. Kalau kita tidak mengakui kepemimpinan seorang pemimpin yang telah berkuasa, kemudian kita berusaha melengsarkannya, maka akan terjadi mudarat yang lebih besar, akan terjadi mudarat yang lebih besar. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita untuk tetap tunduk dan patuh. Tapi dengan syarat, selama dia masih muslim. Kita harus tetap tunduk dan patuh, bukan menyetujui seorang pemimpin yang terpilih dari cara yang tidak benar. Bukan untuk menyetujuinya, akan tetapi untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Dan di sini juga kita bisa memetik pelajaran penting dari surat An-Nisa ayat ke-59. Perhatikanlah
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan taat kepada tiga. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan kepada pemimpin kalian. Kita diperintahkan taat kepada tiga, tapi kata taatilah itu cuma disebutkan 2 kali. Kenapa jemaah sekalian? Karena ketaatan kepada pemimpin itu tidak boleh dalam hal yang mengandung maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ini rahasia mengapa perintah taat kepada tiga, tapi kalimat taatilah itu hanya disebut 2 kali. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, kemudian setelah itu dan langsung disebut dan, tidak ada kata taatlah dan kepada pemimpin kalian, menunjukkan kepada kita bahwa ketaatan kepada pemimpin tidak boleh dalam hal yang mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga dalam hadis, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Sang Pencipta. Artinya jemaah sekalian, selama perintah pemimpin, maksudnya di sini tentu pemimpin negara, bukan pemimpin organisasi, bukan. Pemimpin wilayah, termasuk juga pemimpin wilayah, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, sampai RT RW. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita, apapun yang diperintahkan oleh pemimpin selama tidak mengandung dosa kepada Allah, wajib kita taati. Wajib kita taati. Walaupun tidak ada nasnya secara khusus di dalam Al-Quran dan hadis, tapi selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, wajib kita taati. Apapun itu. Contoh jemaah sekalian, tidak ada nas, tidak ada teksnya dalam Al-Quran dan hadis seperti aturan-aturan dalam berkendara di jalan. Naik motor pakai helm misalkan. Tidak ada ayat, tidak ada hadis yang mengatakan kalau naik motor harus pakai helm. Tapi aturan ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, bahkan bersesuaian dengan kaidah-kaidah umum, yaitu menjaga keselamatan jiwa. Al-Quran menyuruh kita melakukannya, menjaga keselamatan jiwa. Begitu pula menjaga keselamatan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri dan orang lain. Tidak boleh pula saling membalas, menimpakan bahaya. Jadi sesuai dengan kaidah-kaidah umum syariat. Namun secara nas, secara teks, tidak dalam Al-Quran dan hadis menyuruh kita berkendara pakai helm. Tapi karena itu adalah aturan pemerintah, maka hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Ini contoh penerapan pengamalan aturan pemerintah di kehidupan kita. Selama aturan itu tidak bertentangan dengan syariat, wajib kita taati. Walaupun pada dasarnya tidak diwajibkan secara khusus dalam syariat, tapi ada kewajiban secara umum, yaitu perintah Allah untuk menaati pemimpin. Al-Quran mewajibkan secara umum. Allah perintahkan kepada kita untuk menaati pemimpin. Namun seandainya pemerintah punya aturan yang melanggar syariat, nggak boleh kita taati. Katakanlah ada suatu daerah, pemerintahnya punya program menggalakkan produksi khamar, karena masyarakatnya suka memproduksi khamar. Masyarakatnya dianjurkan untuk membeli khamar, walaupun ada pembatasan, nggak boleh lewat dari berapa persen,
nggak boleh sampai mabuk, maka tidak boleh kita taati. Tidak boleh kita taati. Karena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Sang Pencipta. Jadi selama aturan itu tidak bertentangan dengan syariat, wajib bagi kita untuk selalu taat. Begitu pula jemaah sekalian, di sini kita bisa memetik pelajaran bahwa ketaatan seorang muslim kepada pemerintah haruslah dalam rangka ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya, bukan karena satu kepentingan duniawi, bukan karena pemerintah memberikan keuntungan dunia kepadanya. Misalkan pemerintah punya aturan-aturan yang menguntungkan bisnisnya, maka dia pun taat. Atau dia dapat proyek dari pemerintah, maka dia pun taat, dia mendukung pemerintah. Tapi giliran aturan-aturan pemerintah mempersempit bisnisnya, atau dia nggak dikasih proyek, maka dia yang paling vokal mengkritik pemerintah. Tidak seperti itu seorang muslim. Seorang muslim itu sama saja, pemerintahnya menguntungkan atau merugikan, dia tetap taat. Walaupun dia tidak mendapatkan keuntungan dunia apapun dari pemerintah, maka dia tetap taat. Karena dia menaati pemerintah untuk menaati Allah dan Rasulnya, bukan karena kepentingan dunia. Di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah fi manshatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa atharatin alaina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat kami untuk selalu tunduk dan patuh kepada pemimpin, fi manshatina wa makrahina, baik dalam sukarela atau terpaksa, baik dengan sukarela atau terpaksa, wa usrina wa yusrina, baik dalam keadaan sempit maupun lapang, wa atharatin alaina, maupun dalam keadaan hak-hak kami tidak ditunaikan oleh pemimpin. Lihat, ini janji setia yang diambil oleh Rasulullah SAW dari para sahabat untuk menghadapi para pemimpin. Kata sahabat Ubadah bin As-Samit, Rasulullah SAW mengambil baiat atas kami untuk selalu taat kepada pemimpin dalam keadaan sukarela atau terpaksa, dalam keadaan sempit maupun lapang, dan dalam keadaan para pemimpin tidak menunaikan hak-hak kami. Artinya, walaupun pemimpinnya zalim, tapi kita nggak disuruh berbuat dosa, kita disuruh melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat. Wajib bagi kita untuk taat, apalagi kalau sesuai dengan syariat. Jadi jemaah sekalian, perintah dari pemerintah itu, aturan pemerintah bisa jadi dalam 3 bentuk. Yang pertama, bersesuaian dengan syariat. Seperti kalau ada pemerintah punya aturan 5 menit sebelum azan semua toko harus tutup, yang masih buka dicabut izinnya. Ini aturan yang baik, wajib ditaati, bersesuaian dengan syariat, bersesuaian dengan syariat. Yang kedua, tidak diperintahkan dalam syariat tapi tidak pula bertentangan dengan syariat, maka ini pun wajib ditaati. Yang ketiga, yang bertentangan dengan syariat, yang mengandung maksiat kepada Allah, maka tidak boleh kita menaatinya. Tapi dalam aturan yang lain yang sesuai syariat tetap harus ditaati.
Karena ketaatan kepada Allah harus lebih diutamakan daripada siapapun. Baik, jadi jemaah sekalian, hendaklah kita hadirkan dalam hati bahwa menaati pemerintah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, ini yang ketiga. Yang keempat, termasuk bersikap tulus atau makna menasihati pemerintah adalah sitru ma'ayibihim mahma amkan, menutupi aib-aib pemerintah. Jangan menggibahi pemerintah, tapi berikan nasihat yang baik. Bukan menyebarkan aib, namun berikan nasihat. Itulah sikap seorang muslim terhadap pemerintah. Kalau melihat pemerintah melakukan kesalahan, jangan kemudian kita sebarkan aib-aib pemerintah, namun hendaklah berikan nasihat dengan cara yang baik. Dan ketahuilah jemaah sekalian, ada aturan khusus dalam menasihati pemerintah, yaitu tidak boleh dilakukan secara terang-terangan. Tidak boleh dilakukan secara terang-terangan. Sebagaimana dalam hadis Iyad bin Ghanam radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitab beliau As-Sunnah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yansaha lidhi sultan falayubdihi alaniyatan." Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah dia tampakkan terang-terangan. Walakin liyakhudh biyadihi falyakhlu bihi. Akan tetapi hendaklah dia pegang tangannya, kemudian menyepi, lalu sampaikan. Wa in qabila minhu fadhak wa illa qad adda alladhi alaihi. Kalau diterima nasihatnya, itu yang diharapkan. Kalau tidak, maka dia sudah melakukan tugasnya. Jadi jemaah sekalian, tidak boleh kita menasihati pemerintah secara terang-terangan, bertentangan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, barang siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah dia tampakkan terang-terangan. Jadi nggak boleh kita menegur pemerintah, memberi masukan atau menasihati kepada pemerintah di medsos misalkan, atau di YouTube, atau di mimbar-mimbar, apalagi sampai turun ke jalan yang akan memunculkan berbagai macam mudarat yang lainnya. Mungkin terjadi kemacetan, terjadi juga campur baur antara laki-laki dan wanita, dan bahkan bisa jadi kerusuhan dan sampai pada tingkat pertumpahan darah. Ini yang biasa terjadi dalam aksi-aksi demonstrasi. Tujuannya untuk menegur pemerintah, tapi itu adalah cara yang salah. Tidak boleh dilakukan secara terang-terangan. Ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Lakukan secara sembunyi-sembunyi. Ini cara menasihati pemerintah. Jadi kalau pemerintah bersalah, kalau pemerintah menyelisihi syariat, maka tidak boleh kita memberi nasihat kepada pemerintah secara terang-terangan. Apalagi orang yang menyebarkan aib-aib pemerintah itu, dia nggak niat menasihati sebenarnya. Kalau dia niat menasihati, maka caranya itu salah. Niatnya baik, tapi caranya salah. Bagaimana lagi kalau dia nggak punya niat untuk menasihati, niatnya hanya untuk menjelek-jelekkan dan menjatuhkan pemerintah, maka ini bertentangan dengan ketentuan syariat. Jadi harus kita menutupi aib pemerintah, sebagaimana kita juga menutupi aib semua saudara kita kaum muslimin. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat.
Kemudian yang kelima kata Syekh, adamul khuruj alaihim, tidak boleh melakukan pemberontakan kepada pemerintah, termasuk sikap tulus atau menegakkan nasihat untuk pemerintah adalah kita tidak boleh melakukan pemberontakan kepada pemerintah, dan ini dilarang keras di dalam syariat. Termasuk dosa yang sangat besar yang dilarang di dalam syariat adalah berusaha melengsarkan pemerintah yang berkuasa atau memisahkan diri dari pemerintah pusat. Ya, misalkan suatu daerah mau memerdekakan diri, mau jadi misalkan Sibolga merdeka, maka ini tidak boleh walaupun pemerintahnya zalim. Walaupun pemerintahnya zalim, ulama Islam seluruhnya sepakat tidak boleh memberontak atau menjatuhkan, melengsarkan pemerintah selama dia masih muslim. Tidak boleh memisahkan diri dari pemerintahan kaum muslimin selama dia masih muslim, walaupun dia zalim. Walaupun dia zalim, selama dia masih muslim. Ini disepakati ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan sebagaimana dalam Syarah Muslim, ajma'a ahlus sunnah annahu la yan'azilu sultan bil fisqi. Ahlus sunnah sepakat bahwasanya tidak boleh dilengsarkan pemerintah karena kefasikan, karena dosa-dosa besar yang dia lakukan. Artinya selama pemerintah itu masih muslim, walaupun dia melakukan dosa besar, bukan dosa kekafiran dan kesyirikan, membatalkan imannya. Karena itu dilarang keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirhi syai'an yakrahuhu falyasbir, fa innahu man farakal jama'ata shibran famata famitatun jahiliyah." Barang siapa melihat sesuatu yang dia tidak sukai pada diri pemimpinnya. Apa maknanya yang tidak dia sukai? Kezaliman, atau yang menyelisihi syariat, atau dengan kata lain tidak berhukum dengan syariat. Dia tidak sukai pada diri pemimpinnya itu. Maka Nabi SAW mengatakan, falyasbir, hendaklah dia bersabar. Fa innahu man farakal jama'ata shibran, karena sesungguhnya barang siapa yang memberontak kepada pemerintah atau berusaha melengsarkan pemerintah sejengkal saja, tidak banyak, kemudian dia mati sebelum dia bertobat, maka matinya jahiliyah. Matinya adalah jahiliyah. Ini adalah ancaman keras. Kenapa jemaah sekalian? Walaupun pemerintah zalim, tidak boleh kita jatuhkan selama dia masih muslim. Mudaratnya akan lebih besar daripada maslahatnya. Jadi jangan salah berkesimpulan, berarti kita harus dukung dong walaupun pemerintah zalim. Tidak, nggak boleh mendukung kezalimannya. Harus dinasehati, tapi dengan cara yang baik, bukan dengan cara berusaha melengsarkannya. Jadi bukan berarti setuju kepada kezaliman pemerintah, akan tetapi untuk menjaga kemaslahatan agar tidak muncul kemudaratan yang lebih besar. Dan jemaah sekalian, dalam sepanjang sejarah umat manusia, semua pemberontakan walaupun berhasil, maka mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Memang ada maslahatnya, tapi mudaratnya lebih besar. Kalau seandainya hilang satu nyawa, itu sudah mudarat yang sangat-sangat besar. Jangan main-main.
dengan nyawa seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la zawalu hadhihi dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim. Musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim. Dan semua orang yang menyebabkan terbunuhnya seorang muslim, dia pun ikut berdosa. Dia memanas-manasi kaum muslimin untuk turun ke jalan sehingga terjadi pertumpahan darah, maka orang yang memanas-manasi ini dia pun mendapatkan dosa yang sama karena dia adalah penyebabnya. Jadi bukan setuju terhadap kezaliman pemerintah, akan tetapi untuk menjaga kemaslahatan kaum muslimin dan menghindarkan dari kemudaratan yang lebih besar. Adanya pemerintah yang zalim adalah sebuah kemudaratan, akan tetapi melengsarkan pemerintah yang zalim memunculkan kemudaratan yang lebih besar. Maka di sini kita bisa memetik pelajaran, seorang muslim itu harus cerdas. Di antara bentuk kecerdasan itu adalah kita selalu memikirkan dampak dari perbuatan kita. Dampak dari perbuatan kita, walaupun itu amal soleh, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi jemaah sekalian, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar lalu memunculkan mudarat yang lebih besar, itu dilarang dalam syariat. Itu dilarang dalam syariat. Jadi kalau kita melakukan nahi mungkar, ada 4 tingkatannya. Melakukan nahi mungkar ada 4 tingkatannya. Yang pertama, kemungkarannya itu hilang dan berganti dengan kebaikan. Maka ini dianjurkan kita melakukan nahi mungkar. Yang kedua, kemungkarannya tidak hilang tapi berkurang. Ini pun dianjurkan kita melakukan nahi mungkar. Yang ketiga, kemungkarannya hilang tapi berganti kemungkaran yang semisal. Maka di sini kita boleh berijtihad. Dan yang keempat, kemungkarannya hilang tapi memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Maka yang keempat ini haram kita melakukan nahi mungkar. Bukan dapat pahala, kita malah dapat dosa. Kita melakukan nahi mungkar tapi memunculkan kemudaratan yang lebih besar, maka kita malah mendapatkan dosa. Oleh karena itu, orang-orang munafik yang seharusnya dihukum sampai tingkat hukuman mati di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghukum mereka. Walaupun para sahabat banyak yang sudah minta izin untuk menghukum orang-orang munafik karena bahaya yang mereka timpakan atas kaum muslimin. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat untuk melakukan itu kepada orang-orang munafik. Apa alasan beliau? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku khawatir orang-orang akan mengatakan anna Muhammadan yaqtulu ashabah, bahwasannya Muhammad membunuh para sahabatnya. Maksudnya orang-orang di luar Islam mengira bahwa orang-orang munafik itu muslim. Kalau mereka diberikan hukuman mati, maka orang-orang di luar Islam akan mengatakan Muhammad membunuh para sahabatnya, ngapain kita masuk Islam? Jadi mudaratnya lebih besar. Maka lihat jemaah sekalian, Nabi SAW belum melakukan nahi mungkar secara fisik kepada orang-orang munafik dikarenakan khawatir muncul mudarat yang lebih besar. Jadi itu sebabnya mengapa tidak boleh melengsarkan pemerintah yang zalim, bukan mendukung kezalimannya, bukan pula setuju, tapi untuk menghindarkan umat
dari kemudaratan yang lebih besar. Dalam hadis yang diriwayatkan Abdullah, yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satarawna ba'di atharatan wa umuran tunkirunaha." Sesungguhnya kalian akan melihat sepeninggalku para pemimpin yang curang, yang harta negara hanya mereka pergunakan untuk kelompok mereka dan diri mereka, tidak untuk masyarakat luas yang berhak. Itu maknanya. Wa umuran tungkirunaha, dan berbagai macam kemungkaran mereka lakukan, kalian pun mengingkari, menyalahkannya. Ini sebuah kabar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang para pemimpin masa depan, karena beliau menerima wahyu dari Allah akan ada para pemimpin yang curang. Kalau bahasa kita sekarang, pemimpin yang korup. Dan mereka melakukan kemungkaran, artinya mereka tidak benar-benar berhukum dengan syariat. Jadi hadis ini berbicara tentang para pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat. Qalu, maka para sahabat bertanya, "Fa ta'muruna ya Rasulullah?" Apa yang engkau perintahkan kepada kami ya Rasulullah menghadapi para pemimpin seperti ini? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Addu ilaihim haqqahum wasalullaha haqqakum." Tunaikan hak mereka dan minta kepada Allah hak kalian. Jadi hadis ini berbicara tentang para pemimpin yang masih muslim tapi dia tidak menegakkan syariat. Dia tidak berhukum dengan hukum syariat. Jadi nggak ada lagi yang boleh mengatakan itu kan yang dimaksud pemimpin yang berhukum dengan syariat yang harus kita taati. Hadisnya jelas. Ini tentang pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat selama dia masih muslim. Selama dia masih muslim. Jadi jangan membawa kepada makna yang lainnya yang bertentangan dengan apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pemimpin itu tidak bertentangan, tidak sesuai dengan syariat, tidak menerapkan syariat, selama dia masih muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, addu ilaihim haqqahum, tunaikan hak mereka, yaitu tetap ditaati, tetap kita tunduk dan patuh, tidak berusaha untuk melengsarkan mereka. Lalu bagaimana dengan hak kita? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasalullaha haqqakum, minta kepada Allah hak kalian. Maksud hadis ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, adalah doakan pemerintah yang zalim itu supaya dapat hidayah, agar mereka menunaikan hak kita. Oleh karena itu jemaah sekalian, yang keenam termasuk sikap seorang muslim kepada pemimpin adalah mendoakan kebaikan, mendoakan hidayah, bukan mendoakan supaya cepat mati. Karena jemaah sekalian, kalau kita doakan pemerintah kita supaya celaka, nggak ada jaminan pemerintah yang baru lebih baik daripada pemerintah sebelumnya. Nggak ada jaminan. Sama ketika kita berusaha melengsarkan pemerintah kita agar diganti dengan pemerintah yang baru, juga tidak ada jaminan yang baru lebih baik daripada yang sebelumnya. Bisa jadi malah sebaliknya, yang baru itu lebih buruk daripada sebelumnya. Jadi doakan kebaikan untuk pemerintah kita. Kalau dia pemerintah yang baik, semoga Allah tambahkan hidayah. Kalau dia pemerintah yang zalim, semoga Allah berikan hidayah.
Dan ini juga termasuk kewajiban umum untuk seluruh kaum muslimin. Kita doakan kebaikan. Kita pun kalau terjerumus dalam dosa, kita pingin orang lain mendoakan kebaikan, bukan mendoakan keburukan. Maka jemaah sekalian, inilah yang dimaksud dengan menasihati pemerintah, bersikap tulus kepada pemerintah yang dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang dimaksud menasihati kaum muslimin secara umum adalah kita menguatkan persaudaraan kita dengan sesama muslim dan saling tolong menolong dan saling mengingatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitabnya, nasihat untuk rasulnya, nasihat untuk pemimpin kaum muslimin, mencakup ulama dan pemerintah, dan nasihat untuk seluruh kaum muslimin. Semoga bermanfaat. Barangkali ada tanya jawab, saya persilahkan. Baik. Jadi pertanyaan beliau tentang satu dari tiga yang dapat membersihkan hati kita adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, luzumu jama'atil muslimin, selalu menyertai, selalu bersama dengan jamaah kaum muslimin. Tadi sudah saya jelaskan, makna berjamaah itu adalah mengikuti jalan kebenaran, bukan sekedar kita ngumpul bersama, tidak, tapi mengikuti jalan kebenaran. Kata sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Berjamaah itu adalah yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau seorang diri. Oleh karena itu jamaah sekalian, orang yang berpecah dalam agama, orang yang berpecah dalam agama adalah orang yang menyelisihi syariat. Itulah hakikatnya orang yang berpecah di dalam agama, orang yang menyelisihi kebenaran, menyelisihi syariat Allah, maka dia adalah orang yang berpecah di dalam agama. Walaupun mereka ada banyak orang, walaupun mereka bikin organisasi dan mereka namakan Persatuan Islam atau Persaudaraan Kaum Muslimin, tapi mereka menyelisihi ajaran agama, maka sebenarnya mereka adalah orang-orang yang berpecah belah. Nah, kemudian muncul pertanyaan, tapi kenapa orang yang mengikuti kebenaran itu berbeda-beda pendapat? Itu pertanyaannya ya. Orang yang mengikuti kebenaran berbeda-beda pendapat, atau mengikuti jalan generasi salaf, generasi awal umat Islam, yaitu generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, namun ada perbedaan. Maka jemaah sekalian ketahuilah, perbedaan itu ada dua macam. Perbedaan yang tidak diizinkan dalam syariat dan perbedaan yang diizinkan yang masih dalam batas toleransi. Yang tidak diizinkan dalam syariat itu apa? Perbedaan pendapat
dalam masalah-masalah usul atau yang sudah disepakati ulama, dan ini mayoritasnya dalam masalah akidah. Dalam mayoritas masalah akidah, para sahabat dan ulama ahli sunnati wal jamaah itu sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Barang siapa yang menyelisihinya, maka dia sesat. Kalau seseorang menyelisihi apa yang telah disepakati oleh para sahabat, maka dia tersesat. Termasuk jamaah sekalian, dalam pembahasan kita disebutkan dalam buku-buku akidah kewajiban menaati pemerintah dan larangan memberontak walaupun pemerintahnya zalim. Ini disepakati ulama ahli sunnati wal jamaah, tidak ada perbedaan pendapat. Dan dalam sejarah Islam, orang-orang yang menyelisihi ajaran ini divonis oleh para ulama Islam sebagai golongan sesat yang disebut dengan golongan apa? Khawarij. Jadi perbedaan pendapat di sini tidak boleh. Yang berbeda pendapat dengan pendapatnya para ulama ahli sunnah dianggap sebagai orang-orang sesat yang disebut sebagai Khawarij. Dan Khawarij itu ada dua macam. Pertama, yang memberontak kepada pemerintah dengan kekuatan senjata, memerangi pemerintah. Yang kedua, yang memberontak dengan kata-kata. Maksudnya gimana? Yaitu yang mencela pemerintah di khalayak ramai atau menyebarkan aib-aib pemerintah. Di zaman dahulu mereka disebut Khawarij Qa'adah. Khawarij yang tidak ikut berperang, hanya duduk-duduk saja. Tapi justru mereka yang paling berbahaya. Kenapa? Mereka provokatornya. Ini contoh. Ketika pemerintah zalim, menurut akidah ahli sunnah, selama dia masih muslim tidak boleh dilengsarkan. Maka siapa yang menyelisihi ini, dia keluar dari sunnah, dia tersesat. Dan masih banyak lagi hal-hal yang disepakati para ulama. Contoh lain dalam hal yang lebih penting lagi, yaitu keyakinan terhadap al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah. Ulama ahli sunnah sepakat mengimani nama-nama dan sifat Allah sesuai dengan zahir nas, tidak boleh ditakwilkan lain. Tidak boleh ditakwilkan lain tanpa ada dalil dalam penakwilannya itu. Makanya jemaah sekalian, kita baca semua kitab-kitab tafsir, tidak ada seorang pun sahabat yang menakwilkan sifat-sifat Allah, tidak ada. Sampai kata Syekhul Islam, saya telah meneliti lebih dari 100 tafsir. Bayangkan, beliau sudah mempelajari lebih dari 100 tafsir. Kita satu tafsir nggak selesai-selesai. Kata beliau, saya tidak menemukan satupun sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menakwilkan sifat-sifat Allah. Jadi ini disepakati ulama. Barang siapa yang menakwilkan sifat-sifat Allah tanpa ilmu, tanpa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah atau penjelasan para sahabat, maka dia menyelisihi kebenaran, dia tersesat. Dan masih banyak lagi. Antum bisa rujuk misalkan dalam kitab Usulus Sunnah karya Imam Ahmad. Dijelaskan di situ pokok-pokok sunnah yang tidak boleh diselisihi. Dan itu mayoritasnya dalam masalah akidah. Nah, perbedaan yang kedua yang ditoleransi, yang dibolehkan, yaitu perbedaan pendapat yang disebabkan oleh ijtihad ulama
yang dibolehkan padanya berijtihad. Seperti apa perbedaan pendapat dalam mayoritas masalah fikih? Enggak semua ya. Sebagaimana dalam masalah akidah, enggak semua yang disepakati ulama. Contoh masalah akidah jemaah sekalian yang ulama beda pendapat, makhluk apa yang pertama diciptakan? Ada yang mengatakan arsy, ada yang mengatakan air, ada yang mengatakan al-qalam, pena yang mencatat takdir. Maka ini tidak menyebabkan sesat ketika dia pendapat. Tidak masalah. Karena ulama ahli sunnah pun beda pendapat. Iya. Tapi itu sedikit dalam masalah akidah. Namun dalam masalah fikih ini mayoritas. Mayoritas masalah fikih itu berdasar dari ijtihad ulama. Maksudnya ijtihad ulama itu adalah usaha ulama memahami satu hadis atau mensahihkan dan melemahkan satu hadis. Ini contoh ijtihad ulama. Maka perbedaan pendapat seperti ini harus bertoleransi, tidak memisahkan dari jamaah. Kalau yang pertama itu memisahkan jamaah, yang kedua tidak boleh memisahkan kita dari jamaah. Kita harus bertoleransi kepada saudara kita yang berbeda pendapat. Contoh jamaah sekalian, praktek para ulama salaf dahulu, mereka berbeda pendapat dalam hal pembatal-pembatal wudu, seperti memakan daging onta. Sebagian ulama berpendapat wudunya batal, sebagian lagi mengatakan tidak batal, cuma lebih afdal berwudu. Ini karena hadis Nabi SAW tidak tegas mengatakan wudunya batal. Beliau bersabda, tawadda'u min luhumil ibil, berwudu kalian karena makan daging onta. Nabi SAW tidak mengatakan wudu kalian batal karena makan daging onta. Tapi beliau mengatakan berwudulah kalian karena makan daging onta. Maka ulama pun berijtihad untuk memahami hadis ini, sehingga sebagian mengatakan berarti wudunya batal, sebagian lagi mengatakan enggak batal, cuma lebih afdal. Maka perbedaan pendapat seperti ini yang Nabi SAW tidak beri ketegasan maknanya, ini yang berdasar ijtihad ulama, tidak mengeluarkan seseorang dari al-jamaah. Orang yang berbeda pendapat dengan kita tidak keluar dari al-jamaah. Sampai jamaah sekalian, di masa salaf dahulu, seorang jamaah solat makmum itu masih mau menjadi makmum kepada imam yang dia yakini imam ini wudunya sudah batal karena makan daging onta, tapi imam meyakini wudunya nggak batal. Sampai seperti itu. Jadi kita harus paham mana perbedaan pendapat yang mengeluarkan dari makna al-jamaah atau dari sunnah, dan mana yang kita harus bertoleransi padanya. Dan cara mudahnya adalah kita lihat bagaimana para ulama ketika mereka berbeda pendapat dan mereka tidak mencela atau menyesatkan orang yang berbeda pendapat, maka kita pun tidak menyesatkan. Kalau mereka menyesatkan yang beda pendapat, maka kita pun sesatkan. Seperti para ulama menyesatkan golongan Khawarij, golongan Syiah, golongan Qadariyah, golongan Murji'ah. Para ulama sesatkan. Perbedaan pendapat mereka disebut kesesatan. Tapi perbedaan-perbedaan pendapat dalam umumnya, dalam mayoritas masalah fikih, maka ulama tidak saling menyesatkan. Tapi tidak semua ya, tidak semua jemaah sekalian. Tidak semua dalam masalah fikih orang yang berbeda pendapat dia tidak dianggap sesat. Ada yang disesatkan. Contoh, kalau ada orang yang mengatakan sholat 5 waktu tuh nggak wajib, ini bukan hanya sesat, ini keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Kalau ada orang mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib, ini masalah fikih, hukum sholat 5 waktu. Jadi mayoritas masalah fikih boleh kita berbeda pendapat, tapi masalah fikih yang ulama sudah sepakati, dia adalah termasuk masalah usul. Jadi walaupun masalah fikih pun bisa masuk dalam masalah usul, bukan sekedar.
Contoh, keyakinan terhadap hukum sholat ini masalah usul, bukan furu'. Barang siapa mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib, maka dia sesat, bahkan keluar dari Islam, bukan lagi seorang muslim. Iya. Baik, kemudian jemaah sekalian, termasuk juga yang memecah belah di antara ahli sunnah, di antara pengikut kebenaran adalah orang-orang yang berakhlak buruk. Jadi jelas apa penyebab perpecahan? Karena menyelisih syariat. Kembali ke situ juga. Kembali ke situ juga. Walaupun dia secara akidah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, secara ibadah juga begitu, tapi akhlaknya dia tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini juga sama menyebabkan perpecahan. Dan yang paling parah kalau ada yang beranggapan yang penting akidahnya baik, ibadahnya sudah baik, akhlak nggak penting. Na'udzubillah. Kalau dia mengatakan seperti itu, saat itu akidahnya hancur. Kenapa? Karena mengagungkan semua ajaran Islam termasuk usul ahli sunnah, akidah ahli sunnah. Nggak boleh ada ajaran Islam yang kita pandang remeh. Dan akhlak itu memiliki kedudukan yang sangat agung, bukan persoalan remeh. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaim al-qa'im. Sesungguhnya seorang mukmin akan mencapai kedudukan orang yang rajin puasa serta rajin sholat malam dengan akhlak baiknya. Seorang mukmin dengan akhlak baiknya bisa menyaingi ahli ibadah yang rajin sholat tahajud dan rajin puasa sunnah sekaligus. Begitu pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil abdi yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada yang lebih memberatkan timbangan kebaikan seorang hamba di hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan hati. Pengagungan kepada semua ajaran syariat, tidak boleh ada yang kita pandang remeh. Barangkali seperti itu, wallahu alam. Mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya tentang hukum berburu hewan yang dilarang oleh pemerintah. Karena khawatir hewan itu punah. Dan bagaimana hukum memakannya? Jemaah sekalian, berburu hewan tersebut bukan sebuah kewajiban, iya kan? Tapi sesuatu yang mubah pada dasarnya. Namun ketika dilarang oleh pemerintah karena suatu maslahat, karena suatu aslahat, suatu alasan demi kemaslahatan, demi penjagaan ekosistem dan lain sebagainya yang dipahami oleh para ahli lingkungan hidup, maka menjadi tidak boleh kita berburu hewan tersebut. Kenapa? Karena aturan pemerintah itu nggak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan syariat. Iya. Kecuali hewan-hewan yang diperintahkan dibunuh oleh syariat. Contohnya seperti ular. Rasulullah SAW memerintahkan kita membunuh ular.
Maka kalau ada aturan pemerintah larangan membunuh ular, ini tidak boleh ditaati karena bertentangan dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau sebaliknya, ada hewan-hewan yang haram dibunuh. Ada hewan-hewan yang haram untuk dibunuh. Seperti apa contohnya? Katak. Rasulullah SAW melarang membunuh katak walaupun dengan alasan untuk dijadikan obat. Karena yang bertanya kepada Nabi SAW seorang dokter. Seorang dokter di masa Nabi SAW bertanya tentang katak untuk dijadikan obat. Maka Nabi SAW melarang membunuh katak, apalagi cuma untuk dimakan. Kalau ada aturan pemerintah menyuruh untuk membunuh katak, nggak boleh kita taati karena bertentangan dengan syariat. Jadi larangan membunuh hewan-hewan langka yang tidak diperintahkan oleh syariat untuk membunuhnya, maka aturan itu tidak bertentangan dengan syariat sehingga harus kita taati. Tapi soal memakannya, hukumnya tetap halal, tidak merubah hukum. Walaupun di satu sisi berdosa, tapi memakannya tetap halal. Membunuh hewan itu berdosa karena menyelisih pemerintah, tapi zat makanannya tetap halal. Beda hewan yang diharamkan dibunuh oleh syariat, maka memakannya pun hukumnya haram. Hewan yang haram dibunuh oleh syariat, maka memakannya menjadi haram. Iya, barangkali demikian. Wallahu alam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya pada kesempatan yang singkat ini, mohon dijelaskan kepada kami Ustaz, bagaimana mekanisme di dalam Islam dalam memilih pemimpin. Baik. Kemudian yang kedua Ustaz, bagaimana sikap seorang muslim dalam jika dihadapkan pada sebuah mekanisme pemilihan pemimpin yang sesuai dengan yang diajarkan oleh agama Islam. Terima kasih Ustaz. Baik. Sebelum saya jawab yang ini, saya tambahkan lagi sebelumnya tadi. Jadi ada mungkin penyelesaian kepada pemerintah, di satu sisi berdosa, tapi di sisi lain hukumnya adalah halal atau sah. Tadi sebuah contoh, hewan yang halal dimakan, tapi pemerintah melarang membunuhnya karena khawatir punah untuk menjaga ekosistem misalkan. Maka di satu sisi berdosa, menyelisih aturan pemerintah, tapi memakannya tetap halal. Contoh lain, menikah tanpa mendaftarkan ke KUA, maka ini hukumnya tidak boleh sebab menyelisih aturan pemerintah. Tapi di sisi lain, kalau terpenuhi syarat-syarat nikah menurut Islam, hukumnya sah. Dia tidak dikatakan berzina kalau yang menikahkan adalah walinya, ayahnya sendiri, ayahnya si wanita itu, namun tidak didaftarkan ke KUA. Di satu sisi salah, berdosa karena menyelisih aturan pemerintah, tapi di sisi lain pernikahannya tetap sah. Ya, sebenarnya banyak contoh dalam syariat seperti ini. Walaupun ada juga perbedaan-perbedaan pendapat ulama. Seperti orang yang sholat, dia menggunakan pakaian dari hasil riba. Apakah sholatnya sah? Maka sebagian ulama berpendapat tidak sah sholatnya. Tapi pendapat yang kuat, sholatnya tetap sah. Walaupun di sisi lain dia berdosa, menggunakan pakaian dari hasil riba. Tapi sholatnya nggak ada hubungan dengan transaksi ribanya, sehingga sholatnya tetap sah. Baik, seperti itu gambarannya. Kemudian pertanyaan berikutnya tentang bagaimana memilih pemimpin dalam Islam. Yang paling penting dalam Islam itu bukan cara pemilihan,
tapi kriteria pemimpin. Pantas nggak dia memimpin? Kriteria yang paling utama adalah dia seorang muslim. Kriteria yang kedua, dia punya kecakapan, kemampuan, keahlian untuk menjadi seorang pemimpin, yaitu memiliki sifat al-qawiyul amin. Inna khaira man istajartal qawiyul amin, yaitu kuat dan dapat dipercaya, amanah. Ini diantara kriteria utama seorang pemimpin. Ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat, haram hukumnya seorang muslim memilih pemimpin non muslim. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Silakan buka buku dari madhab manapun, semuanya sepakat. Kalau mereka mengatakan wah itu cuma politis, bukan ajaran agama, maka kita katakan agama kita mengatur urusan politik. Agama kita mengatur urusan politik. Silahkan buka buku ulama dari seluruh mazhab, semuanya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Haram hukumnya seorang muslim memilih pemimpin kafir. Jangankan pemimpin tertinggi, dijadikan pejabat di bawahnya juga nggak boleh. Dijadikan menteri atau gubernur atau wali kota nggak boleh. Atau orang kepercayaan nggak boleh diberikan posisi-posisi strategis untuk kaum muslimin. Sepakat ulama. Jadi kriteria yang paling penting. Maka semua cara yang bisa mendukung penetapan kriteria itu tidak ada masalah. Makanya di masa Nabi SAW dan para sahabat berbeda-beda cara mereka. Nabi SAW memilih pemimpin pengganti beliau hanya dengan memberi isyarat kepada kaum muslimin. Tidak beliau tegaskan bahwa yang paling pantas mengganti beliau adalah Abu Bakar. Para ulama menjelaskan Nabi SAW memberi isyarat itu dalam banyak hadis. Abu Bakar selalu diutamakan. Begitu pula Abu Bakar yang ditunjuk Nabi SAW menjadi imam saat beliau sakit. Ini dipahami oleh para ulama, isyarat-isyarat dari Nabi SAW yang berhak memimpin beliau, yang berhak memimpin kaum muslimin setelah beliau wafat adalah Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar, bagaimana cara Umar terpilih? Abu Bakar menunjuk Umar. Abu Bakar berwasiat, yang menggantikan saya adalah Umar. Karena kriteria yang ada pada Umar itu pas untuk dijadikan pemimpin. Jadi melihat kepada kriteria. Sepeninggal Nabi SAW tidak ada manusia terbaik selain Abu Bakar. Tidak ada di muka bumi manusia terbaik selain Abu Bakar. Dia yang paling berhak memimpin. Sepeninggal Abu Bakar tidak ada manusia terbaik selain Umar. Maka Abu Bakar tanpa ragu-ragu menunjuk Umar. Tapi Utsman, bagaimana Utsman terpilih? Umar sebelum wafat membentuk tim musyawarah yang disebut Ahlul Hilli wal Aqdi. Mereka ada 6 orang. Termasuk di situ Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan lain-lain. Mereka yang bermusyawarah, yang akhirnya Utsman terpilih. Nah, di sini kita bisa memetik pelajaran. Selama caranya tidak bertentangan dengan syariat dan yang terpilih sesuai dengan kriteria, maka itu boleh. Maka itu boleh. Ini yang dianjurkan dalam syariat. Iya. Contoh yang tidak bertentangan dengan syariat jamaah sekalian, tapi pun hasilnya tetap diakui demi menghindarkan mudarat adalah pemberontakan. Pemberontakan tadi sudah kita jelaskan, hukumnya haram. Namun kalau terjadi dan dia berhasil memimpin, syariat mengakui kepemimpinannya. Kenapa? Kalau kita nggak mengakuinya,
lalu kita berusaha melengsarkannya, maka mudarat lebih besar. Maksudnya syariat mengakui di sini bukan mengakui membenarkan perbuatannya, tetapi hukumnya dia sah sebagai pemimpin. Nah, saya bacakan penjelasan para ulama salaf dahulu tentang pemimpin yang mendapatkan kepemimpinan melalui pemberontakan. Dikatakan oleh Imam Ali bin Madini, beliau adalah salah seorang imam besar ahli sunnati wal jamaah dari generasi salaf dahulu. Beliau mengatakan, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Lalikai dalam kitab beliau Syarah I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah, wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin, barang siapa yang memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, wa qad ijtama'a alaihi nas fa aqarra lahu bil khilafah bi ayyi wajhin kana, kemudian manusia pun dapat dia tundukkan sehingga dia pun berkuasa, mereka mengakui kepemimpinannya dengan cara apapun, biridon kana au bighalabah, baik dengan cara mereka ridhoi atau tidak mereka ridhoi, yaitu dia memberontak. Maka sesungguhnya dia telah menyelisih syariat, tapi ketika dia sudah berkuasa wajib untuk ditaati, wajib untuk ditaati. Sampai kata Syekh, fahuwa syakun hadzal kharij alaihi al-asa wa khalafa al-athar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang kemudian memberontak kepadanya, kepada pemimpin yang sudah berkuasa dengan hasil memberontak, maka siapa yang memberontak lagi kepadanya, dia telah memecah belah kaum muslimin dan menyelisihi athar-athar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa immatal kharij alaihi mata mitatan jahiliyah. Maka siapa yang memberontak kepadanya kemudian dia matinya jahiliyah. Jadi maksud asar ini, beliau sedang berbicara tentang pemberontak kepada pemberontak yang sudah berkuasa. Jadi nggak boleh, walaupun dia mendapatkan kekuasaan dari hasil memberontak, tapi kalau dia sudah berkuasa, nggak boleh kita berusaha untuk menjatuhkan lagi. Kenapa? Karena dilarang oleh syariat, disebabkan akan memunculkan mudarat yang lebih besar. Baik. Pertanyaan yang kedua apa tadi, akhi? Sudah terjawab? Baru yang pertama tadi. Iya, bukan mekanismenya, tapi kriteria. Iya. Nah, mungkin satu lagi jemaah sekalian saya tambahkan. Kalau mekanismenya tidak sesuai syariat, maka kalau begitu kita nggak boleh ikut. Kecuali tatkala kita dihadapkan pada dua kondisi. Jika kita ikut dalam suatu mekanisme pemilihan, padahal caranya bertentangan dengan syariat, maka itu adalah suatu mudarat. Dan kalau kita tidak ikut, dapat memunculkan mudarat yang lebih besar, maka saat itu boleh kita ikut. Karena ada kaidah syariat, irtikabu akhafid dararain, harus mengambil mudarat yang paling ringan di antara dua mudarat. Contoh jemaah sekalian, dalam sistem pemilihan dengan suara terbanyak, ini sesuai syariat atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena kalau mayoritas suara menghendaki seseorang menjadi pemimpin,
walaupun dia tidak sesuai kriteria syariat, dia jadi. Padahal dalam syariat dia nggak sesuai kriteria, tapi mayoritas suara memilih dia, maka dia pun menjadi pemimpin. Maka ini bertentangan dengan syariat dan juga bertentangan dengan akal sehat. Suara seorang profesor nilainya sama dengan suara orang yang mungkin hanya lulusan SD. Itu nggak sesuai akal sehat. Yang satu memilih dengan pertimbangan akal, dengan pertimbangan akal sehat. Yang satu memilih karena serangan fajar. Nggak masuk akal. Maka ini bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan akal sehat. Tapi jika seandainya yang maju dalam pemilihan satu muslim, satu kafir, kalau kita nggak ikut memilih muslim ini, yang kafir akan naik, maka mudaratnya lebih besar. Jadi bukan karena sistem itu boleh kita ikut pemilihan, bukan karena sistemnya boleh, tapi untuk menghindarkan mudarat yang lebih besar. Ini yang difatwakan para ulama di masa ini, fatwa Syekh Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, Al-Albani dan yang lainnya. Kalau ada dua kontestan, jika kita ikut di satu sisi mudarat, tapi jika kita tidak ikut mungkin memunculkan mudarat yang lebih besar, maka kita ikut. Bukan karena membenarkan sistemnya, tapi untuk memperkecil mudarat. Wallahu a'lam. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas di kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih sebesarnya kepada Ketua DKM dan seluruh pengurus dan seluruh hadirin wal hadirat atas kesempatan yang diberikan. Jazakumullah. Semoga Allah membalas dengan wabillahi taufiq. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.